Shalom, bersyukur kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Kembali kita menikmati udara yang segar, kehidupan yang baru di pagi hari ini. Dan pagi hari ini sebagai orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, saya mau membagi renungan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-40. Yang demikian kebenaran firman Tuhan berkata, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari ayat ini tentang penghakiman terakhir. Di sini berkata, apa yang telah kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayat-ayat sebelumnya berkata bahwa ada orang yang tidak memiliki rumah, orang yang tidak berpakaian, yang lapar dan haus, ada yang sakit dan masuk dalam penjara, yang Tuhan sampaikan di sana. Tetapi saya mau menggarisbawahi tentang orang yang paling hina ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang paling hina yang dimaksud di sini adalah, atau orang yang paling miskin adalah orang yang tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong diri mereka sendiri. Siapakah mereka di sini, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Yang dimaksud oleh Tuhan orang yang paling hina atau orang yang paling miskin di dalam ayat 40 ini, di pasal yang ke-25 ini, yang dimaksud di sini adalah orang yang paling hina atau orang yang paling miskin adalah mereka di luar sana yang belum ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun mereka di luar sana yang belum ada di dalam Kristus Yesus, Alkitab berkata mereka adalah orang yang paling hina, mereka adalah orang yang paling miskin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini ada ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang belum ada di dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan berkata mereka adalah orang paling miskin, mereka adalah orang yang paling hina. Namun jikalau kita mendatangi mereka, memberitakan Injil, kabar baik, sukacita ini, Tuhan berkata, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, orang-orang yang belum ada dalam Kristus Yesus, mari kita datangi mereka, kita kunjungi mereka, dan kita memberitakan Injil kepada mereka. Karena Alkitab berkata, kita melakukannya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di sini, di ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak berbicara miskin, hina, tidak memiliki rumah, tidak memiliki pakaian, lapar dan haus, sakit dan masuk penjara. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan, orang yang paling hina, orang yang paling miskin di sini adalah mereka-mereka yang tidak bisa melakukan sesuatu untuk menolong diri mereka sendiri. Sebab itu kita orang yang berdosa, jadi tanpa Yesus kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk kita memperoleh kerajaan surga atau memperoleh yang namanya keselamatan. Tidak bisa, hanya oleh ketika kita ada dalam Kristus Yesus saja kita memperoleh keselamatan. Karena itu kita dikatakan orang yang hina, orang yang paling miskin jikalau kita berada di luar Yesus. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah renungan singkat yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Mari, siapapun kenalan kita, keluarga kita, saudara kita yang belum ada dalam Kristus Yesus, mereka adalah orang paling hina. Karena itu beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Karena itu kita melakukannya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya renungan ini bisa menolong kita, membantu kita agar kita tetap melihat saudara-saudara kita yang belum ada dalam Kristus Yesus, untuk kita memberitakan kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.